Hei, pernah nggak kamu kepikiran, gimana sih sel-sel kecil di tubuhmu bisa tetap hidup, bergerak, dan bekerja setiap detiknya? Jawabannya ada di dua hal penting, materi dan energi. Yuk, kita kupas tuntas. Oke, pertama, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Di dalam sel, materi hadir dalam bentuk molekul-molekul penyusunnya. Simpelnya, materi itu adalah bahan baku sel. Terus energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Tanpa energi, sel nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, nggak bisa tumbuh, bahkan nggak bisa bernafas. Materi dan energi bekerja bareng. Materi menyediakan struktur, sementara energi menggerakkan semua proses di dalamnya, mulai dari pembelahan sel, sintesis protein, sampai transport nutrisi. Nah, sel itu tersusun dari 4 kelompok molekul utama. Kita kenal mereka sebagai biomolekul. Yuk, kenalan satu persatu. Pertama, karbohidrat, si sumber energi utama. Glukosa adalah contoh paling populer. Saat sel butuh bahan bakar, karbohidratlah yang pertama dipanggil. Berikutnya, lipid, lemak. Bukan cuma buat disimpan sebagai cadangan energi, lipid juga jadi bahan utama membran sel. Jadi setiap sel kamu itu dibungkus oleh lapisan lipid. Protein adalah pekerja keras sel. Dia bisa jadi enzim yang mempercepat reaksi kimia, jadi antibodi yang melindungi tubuh, bahkan jadi pintu gerbang di membran sel. Multitalenta banget. Terakhir, asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. DNA itu kayak buku resep sel, berisi semua instruksi genetik. RNA bertugas membawa resep itu untuk bikin protein. Sel kita nggak langsung pakai energi dari makanan yang kita makan, ada prosesnya. Energi kimia dari glukosa diubah jadi bentuk yang bisa langsung dipakai oleh sel. Nah, mata uang. Energi sel itu namanya ATP, adenosin trifosfat. Semua aktivitas sel, dari menggerakkan otot sampai berpikir, semuanya pakai ATP sebagai bahan bakarnya. ATP dibuat di mitokondria melalui proses respirasi seluler. Makanya mitokondria sering disebut pembangkit listrik sel. Oke, sekarang kita lihat bagaimana materi dan energi bekerja sama dalam metabolisme sel. Metabolisme itu semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Ada dua jenisnya, anabolisme adalah proses membangun dari molekul kecil jadi molekul yang lebih besar. Contohnya, sintesis protein dari asam amino, atau fotosintesis yang mengubah CEO2 jadi glukosa. Proses ini butuh energi, sebaliknya katabolisme adalah proses memecah. Molekul besar dipecah jadi lebih kecil. Contoh paling populer, respirasi seluler. Glukosa dipecah untuk menghasilkan ATPe. Proses ini menghasilkan energi, anabolisme dan katabolisme saling melengkapi. Energi yang dihasilkan katabolisme dipakai untuk anabolisme. Ini siklus yang terus berputar selama sel hidup. Oke, sekarang kita lihat bagaimana materi dan energi bekerja sama dalam metabolisme sel. Metabolisme itu semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Ada dua jenisnya. Anabolisme adalah proses membangun dari molekul kecil jadi molekul yang lebih besar. Contohnya, sintesis protein dari asam amino atau fotosintesis yang mengubah CEO2 jadi glukosa. Proses ini butuh energi. Sebaliknya, katabolisme adalah proses memecah. Molekul besar dipecah jadi lebih kecil. Contoh paling populer, respirasi seluler. Glukosa dipecah untuk menghasilkan ATP. Proses ini menghasilkan energi, anabolisme dan katabolisme saling melengkapi. Energi yang dihasilkan katabolisme dipakai untuk anabolisme. Ini siklus yang terus berputar selama sel hidup.